Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa kembali ya bersama saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menjalani kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Bapak pimpin. Untuk berdoa, Bapak persilakan. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas teks biografi dan sedikit pengertian singkat, dan salah satu contohnya adalah Insinyur Soekarno ya. Akan sedikit saya terangkan sekali lagi tentang pengertian dari teks biografi. Mulai dari teks biografi sendiri adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kisah seseorang, biasanya orang yang berpengaruh atau fenomenal di tengah masyarakat. Kalau menurut KBBI sendiri, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, karena kemarin kita sudah ada satu contoh teks biografi, yaitu contoh teks dari biografi Bapak Presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno. Adakah contoh teks lain dari kalian? Ada, Pak. Oh ya, ada. Tapi sebelumnya yang tidak masuk ada tidak ya? Ada, Pak. Oh, ada. Ya, semoga kita doakan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena pada musim-musim seperti ini banyak sekali orang yang sakit, apalagi kita di tengah pandemi corona. Kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu cuci tangan ataupun patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mari kita kembali ke topik yang tadi ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang Insinyur Soekarno. Coba siapa yang berani menyebutkan satu tokoh lagi selain Insinyur Soekarno? Acungan jari, ayo. Siapa? Raden Ajeng Kartini, Pak. Oh, Raden Ajeng Kartini. Iya. Oh ya, silahkan coba contoh biografi dari Raden Ajeng Kartini seperti apa? Silahkan coba. Raden Ajeng Kartini berasal dari Lupai, Pak. Loh, kok lupai gimana? Ayo, diingat-ingat lagi. Coba dibuka kembali bukunya. Berasal dari Jepara, Pak. Oh, Jepara. Terus apa lagi? Satu. Nama aslinya yaitu Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat, Pak. Oh, itu dua. Tempat tanggal lahirnya Jepara. Tanggal lahirnya Senin 21 April, Pak, 1879. Tiga, itu tempat tanggal lahir. Terus ada lagi. Terus ayah Raden Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosodiningrat. Ya, itu salah satunya. Terus tiga. Beliau berasal dari garis keturunan Hamengkubuwono IV. Oh iya, apalagi? Yang terakhir, atau masih ada lagi yang bisa kamu sebutkan? Itu sudah bagus. Beliau wafatnya tahun 1904
17 September di Kabupaten Rembang. Oh ya, terus apa pengaruh beliau pada pada masa dulu, atau pengaruh beliau itu pada apa? Mungkin pada kemerdekaan, atau contoh pahlawan, atau contoh apa? Pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia itu Apa ayo? apa ya? Diingat-ingat lagi coba. Sebagai contoh wanita, Pak. Sebagai contoh wanita, pahlawan wanita yang fenomenal di tanah Jawa. Oh iya, bagus sekali. Mungkin hanya itu saja. Iya Pak, itu saja Pak. Oh iya, terima kasih ya. Satu lagi contoh dari biografi, itu contoh dari, kan kemarin kita sudah membahas tentang Insinyur Soekarno, dan ini kita dapat satu tambahan dari teman kita, yaitu tentang Raden Ajeng Kartini. Itu salah satu tokoh pahlawan dan salah satu tokoh atau pahlawan wanita yang mengemukakan tentang emansipasi wanita ya, tentang hak-hak wanita dan lain-lain. Teks biografi sendiri tidak termasuk atau tidak tentu untuk pahlawan saja, bisa seperti tokoh idola lainnya, atau bisa untuk tokoh ilmuwan seperti Albert Einstein, terus seperti dosen-dosen, atau seperti guru-guru kalian yang kalian favoritkan. Itu bisa jadi teks biografi sendiri untuk kalian. Dan teks biografi itu mengandung beberapa unsur, yaitu satu, orientasi, yaitu termasuk struktur pada tahap awal, atau orientasi ya sebuah bagian pengenalan mengenai diri tokoh, di mana dapat berisi cerita tentang tokoh tersebut di dalam biografi yang akan dimuat. Dan yang kedua yang termasuk struktur itu adalah peristiwa dan masalah. Pada tahap selanjutnya merupakan bagian kejadian ataupun peristiwa yang dialami tokoh tersebut, atau dalam tokoh biografi umumnya berisi penjelasan atau cerita. Nah, cerita tersebut merupakan pemecahan masalah, proses berkarir atau proses hidup, peristiwa menyenangkan, menegangkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu yang termasuk struktur dari teks biografi sendiri adalah reorientasi. Reorientasi sendiri pada tahap terakhir ini ialah bagian penutup. Umumnya berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang telah dikisahkan di dalam teks biografi. Reorientasi ini bersifat semata, sehingga boleh ataupun tidak ada. Jadi reorientasi itu boleh atau juga tidak, tergantung si penulisnya. Nah, mungkin seperti itu pengertian sedikit dari teks biografi, struktur teks biografi. Dan tadi kita mendapat satu contoh lagi, yaitu Raden Ajeng Kartini untuk teks biografinya. Jadi saya tekankan sekali lagi, kita bisa mengambil sisi positif dan kita bisa mengambil hikmah dari suatu tokoh yang kita baca, atau biografi tokoh tersebut. Misal kemarin ada Insinyur Soekarno, itu adalah pahlawan kita atau tokoh pahlawan di Indonesia ini. Beliau itu sangat berjasa sekali bagi bangsa dan negara, dan juga untuk Indonesia sendiri. Kita bisa mengambil sisi positif dari beliau dan kita implementasikan di kehidupan kita untuk selalu mencintai tanah air Indonesia. Dan mungkin untuk hari ini sekian dari saya. Kalau ada yang bertanya silakan.
sedikit atau sedikit mengulas kembali kemarin atau yang Bapak terangkan tadi kurang jelas, silakan bertanya. Kalau ada, silakan tunjuk jari. Siapa? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya kasih PR ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian berikan satu contoh dari biografi idola kalian. Kalian analisis sendiri dari struktur, orientasi, reorientasi dan sebagainya, terus dikumpulkan ya. Iya, Pak. Oh ya, kalau begitu saya akan akhiri untuk pertemuan kali ini, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah pengucapan kata dan membuat hati kalian tersinggung atau jadi tidak senang sama saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.